kita terus terang agak terkaget karena kita tidak merekam bagaimana progres dari vaksin Nusantara, dan ternyata hasilnya menurut paparan waktu itu oleh tim peneliti bagus, dan ada beberapa catatan terkait bagaimana data itu ditampilkan dan digambarkan kepada Badan POM dan kepada publik secara luas. Intinya Bapak Ibu sekalian, dukungan DPR RI terhadap vaksin ini itu bahkan sejak dari awal ketika vaksin ini itu belum menjadi perhatian secara umum, karena juga disuntikan pertama itu hadir teman kami Rahmat Handoyo dan juga Gus Nabil, itu suntikan pertama di para relawan di uji klinis 1. Kami ya di DPR RI ini juga melakukan berbagai upaya agar vaksin ini bisa progresnya itu kelihatan betul-betul maju ke depan. Komisi 9 kami sudah bahas kurang lebih 3 kali ya, walaupun dengan berbagai macam catatan dari Kemenkes dan Badan POM, tapi terus bergerak maju. Dan kami terus menunggu bagaimana uji klinis tahap 3 ini berjalan. Bagaimana kelanjutan vaksin Nusantara saat ini? Bisa dijelaskan statusnya? Terakhir ditetapkan melalui MOU sebagai pemberian berbasis pelayanan. BPOM juga mengkonfirmasi vaksin Nusantara tidak perlu izin share, izin pre-market dan lain-lain karena tidak bisa dikomersialkan secara massal karena sifatnya yang autologus. Tadi Dr. Daniel menyebut Vaknus ini cocok menyasar kelompok rentan komorbid. Sehingga apakah ada harapan dari tim peneliti bisa dikomersilkan, dalam artian disupport pemerintah untuk dimasukkan list vaksin dalam Kemenkes, berarti ini maksudnya keputusan Menteri Kesehatan, diikut sertakan dalam program pemerintah. Siap. Yang pertama mengenai relawan, pada saat ini memang teman-teman peneliti sedang menyusun protokol. Dan apabila itu sudah disetujui, maka tentu mereka akan melakukan pengumuman terbuka sehingga masyarakat bisa memperoleh akses dan mengetahui apakah mereka eligible untuk menjadi relawan atau tidak. Di saat ini sedang dalam proses, dan kalau itu sudah siap tentu itu akan menjadi domainnya publik. Baik. Termasuk saya kira pertanyaan berikut masalah, sekali lagi tim peneliti kita tentu berusaha sesuai dengan kaidah, karena kami juga sudah konsultasi dengan teman-teman termasuk dengan WHO. Tentu kita akan ikuti kaidah good clinical practice, karena di good clinical practice ada terjelas bahwa itu ada komite etiknya, itu harus dilalui. Semua itu nanti dokumennya terbuka. Oke, baik. Pertanyaan yang lain saya kira itu seperti apakah masuk di Peduli Lindungi dan sebagainya, saya kira ini kewenangannya ada di Menkes. Oke, saya melanjutkan ini 1-2 pertanyaan lagi yang dari teman media Detik Health. Karena sekarang masyarakat sudah menerima dosis 1 dan 2, apakah ada rencana vaksin Nusantara menjadi booster? Terus yang kedua, tadi disinggung harga relatif murah, kira-kira kisarannya berapa per dosis? Yang ketiga, semisal sudah ada hasil uji klinis 2 dari BPOM, seperti apa timeline-nya, kapan akan mengajukan izin lanjut uji klinis ke BPOM? Jadi memang vaksin COVID-19 ini relatif baru, usianya setahun lebih, sehingga kita tidak bisa tahu mana yang terbaik. Minimal dibutuhkan waktu 5 tahun, baru kita bisa menentukan, oh ini yang lebih baik dibanding yang lain-lain. Kemudian kalau kita lihat lagi, dari laporan terbaru, ternyata antibodi yang dihasilkan pasca vaksinasi, termasuk yang gunakan platform mRNA bikinan Pfizer itu juga setelah 7 bulan, ternyata kadar antibodi fake-nya tidak terdeteksi. Karena memang mekanisme kerjanya berbeda. Saya kan tadi pendekatan platform cell dendritic ini lebih banyak kita mengacu pada sel T-nya, memorinya. Jadi besar harapan kita ini
sekali lagi karena sifat sel dendritik sebagai imunoterapi itu untuk memperkuat sistem imunitas, maka itu sangat besar uang digunakan untuk menjadi vaksin booster apapun platform vaksin yang digunakan sebagai vaksin dasarnya apapun, karena pendekatannya berbeda. Karena pada saat ini memang sedang melakukan penelitian untuk menggabungkan lebih dari satu platform vaksin. Karena kita semua hingga saat ini sangat sedikit tahu tentang SARS-CoV-2. Setiap hari saja saja perkembangan. Karena itu SARS-CoV-2 itu disebut novel virus. Setiap hari ada pengetahuan tambahan-tambahan. Jadi setiap hari kita selalu berubah, sama saja. Nah, antigennya juga harus kita rubah lagi. Ya. Dikatakan ada varian mu segala macam. Jadi pintu selalu terbuka. Kemudian pertanyaan kedua yang ketiga, menyangkut harga segala macam. Saya kira di situ bukan kompetensi saya untuk menjawabnya, dan itu sangat tergantung pada kemampuan kita untuk bagaimana ke depan. Apakah media nutrisinya bisa kita beri dalam negeri, kemudian apakah antigennya bisa kita beri dalam negeri, karena kita tahu bahwa produksi antigen itu cukup mahal.